Filosofi Pendidikan Indonesia, Topik 3, Koneksi Antar Materi. Presented by Anita Sari dengan dosen pengampu Dr. Wahyula Alan Nasir, SPD MPD. Pembahasan pada tiap topik, yang pertama adalah perjalanan pendidikan nasional yang dibahas pada topik 1, dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang dibahas pada topik kedua, dan identitas manusia Indonesia pada topik ketiga. Pada topik pertama mengenai perjalanan pendidikan nasional, materi pada topik 1 menguraikan bagaimana pendidikan di Indonesia berkembang dari masa sebelum kemerdekaan, yang pada awalnya terbatas dan terikat pada kepentingan tertentu, menuju munculnya pendidikan yang lebih inklusif, seperti taman siswa, yang diinisiasi oleh Ki Hajar Dewantara. Pendidikan ini bertujuan untuk menciptakan intelektual yang dapat berperan dalam kemerdekaan negara. Seiring perjalanan pendidikan ini, Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya menggabungkan pendidikan dengan budaya nasional, agar sesuai dengan kodrat manusia dalam menghadapi tantangan yang pada akhirnya menciptakan pengetahuan dan pendidikan yang tidak hanya meningkatkan kecerdasan, tetapi juga keselamatan lahir dan batin, serta kelancaran hidup. Adapun perjalanan pendidikan nasional sebelum kemerdekaan diawali dengan didirikannya Sekolah Bumi Putra dan Sekolah Kabupaten di tahun 1854. Dilanjutkan dengan Sekolah Kartini untuk wanita pribumi di tahun 1903 dan berdirinya Organisasi Budi Utomo di tahun 1908. Dilanjutkan dengan berdirinya Stovio untuk pendidikan dokter bagi kalangan pribumi di tahun 1912, lahirnya cita-cita baru untuk perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran di tahun 1920, dan lahirnya Taman Siswa sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebudayaan bangsa di tahun 1922. Perjalanan pendidikan nasional setelah kemerdekaan di tahun 1945 sampai 1966 dengan dibentuknya sekolah rakyat yang dimana pendidikan ditempuh selama 6 tahun. Kurikulum yang digunakan adalah Leerkling, kemudian berganti kurikulum 1964. Kemudian di tahun 1966 sampai 1998, masa Orde Baru dimulai. Adanya instruksi Presiden Pendidikan Dasar Ekpanas dan UMPTN digunakan sebagai seleksi intelektual peserta didik. Di tahun 1998 sampai 2006, era reformasi, kebijakan pendidikan baru bersifat revolusioner. Kurikulum yang digunakan yakni kurikulum berbasis kompetensi KBK. Hingga di tahun 2006 sampai 2020, kurikulum tingkat satuan pendidikan desentralisasi. Sistem pendidikan kurikulum ini menggunakan silabus, kemudian dilanjutkan dengan kurikulum 2013 dan saat ini kurikulum merdeka. Berpindah ke topik kedua tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang mencakup 3 poin penting. Teladan dalam pendidikan, membangun motivasi siswa, dan dukungan dalam proses belajar. Dan topik ketiga yakni identitas manusia Indonesia, di mana materi topik 3 membahas tentang identitas manusia Indonesia. Identitas manusia Indonesia yang menghayati nilai-nilai kemanusiaan Indonesia yang terdapat 3 ciri khusus, yakni nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan, nilai Pancasila, dan nilai religiositas. Sebagai kesimpulan, topik 1 membahas evolusi pendidikan nasional Indonesia yang dimulai dari masa sebelum kemerdekaan hingga munculnya pendidikan yang lebih inklusif seperti Taman Siswa yang diinisiasi oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Topik kedua menguraikan prinsip dasar pendidikan di Indonesia yang menekankan pentingnya penyesuaian pendidikan dengan budaya nasional
untuk mencapai kelancaran dan keamanan dalam proses pembelajaran. Topik 3 fokus pada identitas manusia Indonesia yang mencakup nilai-nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan, Pancasila, dan religiusitas. Nilai-nilai ini menekankan pentingnya menghargai perbedaan dan menciptakan rasa kesatuan hidup berbangsa. Pendidikan diharapkan dapat mengembangkan kemampuan berpikir, merasa, berkarya, dan berkontribusi bagi peserta didik. Secara keseluruhan, ketiga topik ini saling berhubungan dalam membentuk filosofi pendidikan Indonesia yang berkesinambungan. Topik 1 memberikan latar belakang historis, topik 2 menekankan prinsip dasar yang harus diikuti, dan topik 3 menyoroti nilai identitas yang harus diintegrasikan dalam pendidikan. Sekian persentase saya, terima kasih.